Baik, kita lanjutkan tentang penyusunan instrumen ya. Apa itu instrumen, gimana menyusunnya. Nah, kan di tugas sebelumnya kan disuruh menentukan variabel. Variabel itu kan berasal dari konsep ya, dari konsep itu hal apa seperti ini yang ini perbedaan pembelajaran tatap muka sama itu bahasa sehari-hari ya, pembelajaran tatap muka dengan waktu daring. Ini kan nggak jelas ini kalau judul seperti ini, tapi kalau perbedaan hasil belajar, nah, apanya dalam tatap muka dan daring ini yang akan dilihat, harus ada konsepnya yang mau dilihat. Jadi perbedaan apa nih? Perbedaan hasil belajar, perbedaan tingkat pemahaman, perbedaan kesungguhan, harus ada. Kalau perbedaan aja beda apa ya, beda, memang beda, belajar daring nggak apa beda gitu kan. Tapi dalam hal ini fokus yang mau dilihat dalam hal apa, nah itu yang disebut dengan konsep ya. Dan itu akan menjadi variabel dalam penelitian. Perbedaan, anggaplah perbedaan kesungguhan ya, perbedaan kesungguhan siswa atau perbedaan motivasi. Dan ini kalau daring seperti apa motivasinya, kalau ini seperti apa motivasinya, misalnya seperti itu. Nah, jadi yang menjadi konsep di situ adalah motivasi misalnya, atau persepsi, atau hasil belajar. Nah, itu dia yang menjadi konsep, dan itu yang akan menjadi variabel gitu. Nah, variabel itu yang akan diukur. Jadi di dalam, kalau kamu renung-renungkan dan baca lagi materi ibu, maka insya Allah kamu paham ya. Kalau tidak paham kalimat ibu tanya, karena kalau merekam gini kadang-kadang mulut ibu juga kecele ya. Kalau ibu simak-simak lagi loh kok ngomongnya kayak gitu. Tapi mau merekam lagi, merekam berulang-ulang tuh enggak, selain membosankan juga nggak enak bahasanya, jadi ketukar-tukar gitu. Nah, jadi kita sekarang akan bicara, setelah kita bicara judul, kita bicara variabel ya. Nah, variabel ini relevannya ke instrumen, karena instrumen itu adalah alat untuk mengukur variabel. Tadi temanmu pembelajaran daring terhadap motivasi. Nah, ya apa tadi yang Bu bahas di video sebelumnya ya. Nah, itu belum konsep, belum bisa jadi variabel karena dia benda mati. Sama seperti ini, pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring itu benda mati, belum konsep. Dia akan konsep jika kita bisa uraikan. Maka itulah bisa kita ukur. Nah, jadi kamu tuh harus mikir, bisa diukur nggak sih? Apa alat ukurnya nanti? Seperti itu. Jadi kita akan masuk ke sini ya. Jadi variabel erat hubungannya dengan instrumen. Karena apa? Instrumen itu alat mengumpul data. Datanya apa? Data dari variabel. Variabelnya siapa ya? Konsep yang menjadi fokus perhatian kita. Gitu ya. Ya, kalau dalam data penelitian itu kan ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu data yang langsung kita dapatkan dalam penelitian, sedangkan data sekunder data yang kita peroleh informasi dari orang kedua, orang ketiga gitu ya. Umpamanya data Bu, wali kelas minta dong data hasil belajar siswa kayak gitu ya. Nah, itu namanya data sekunder. Tapi di dalam penelitian harus data primer. Nah, bagaimana data primer itu dikumpulkan? Ya, mekanisme pengumpulan informasi dalam penelitian ini ada orang yang, nah, kalau dalam penelitian sosial, kita ini termasuk penelitian sosial melalui teknik wawancara, survei, pengamatan, angket, juga dalam pemberian tes bisa ya. Jadi banyak cara untuk pengambilan data. Jadi apa tadi instrumen? Ada alat pengumpul data. Data yang mana? Data dari variabel ya. Ini dia. Instrumen adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh data. Dalam hal itu nanti dia bisa diolah, bisa diinterpretasikan ya.
Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan penelitian dan tidak akan bisa digunakan untuk penelitian lain karena setiap penelitian mempunyai kekhasan tersendiri masing-masing. Jadi instrumen yang kita bahas seperti yang tadi Ibu bahas tentang sebelumnya yaitu sampel, itu juga nanti ada disesuaikan dengan kecocokan dengan metodologi penelitian masing-masing ya. Ini jadi dibahas secara umum ya. Nanti kamu mau memilih yang mana silakan. Instrumen gunanya sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Jadi logbook, ada orang istilahnya buku harian. Kita kalau pergi observasi itu catat, semuanya dicatat. Nah ya, yang menjadi fokus perhatian kita. Sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Jadi nanti ada instrumen, tidak hanya wawancara ya, mengorganisasi proses pengambilan data ya. Sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf dari peneliti. Nah, kualitas penelitian kita bergantung kepada alat yang kita gunakan. Jadi itu menjadi apa ya? Ya, evaluasi performance. Ada dua bentuk tes, yaitu dua bentuk bentuk garis besar dari instrumen. Ada berbentuk tes, ada yang berbentuk skala. Kalau berbentuk tes kan di skor ya. Kalau berbentuk skala bisa di skala itu skala 1 sampai 2 sampai 5 ya, nanti macam-macam skalanya nanti kita lihat ya bagaimana dalam bentuk tes. Kalau tes kan udah biasa ya, tes kemampuan hasil belajar, tes intelijensi, tes macam-macam. Itu sudah standar ya, sudah kalau skor juga, skala juga begitu. Bu cepetin aja, ini dia tes. Ada tes tuh, ada tes tertulis, ada tes lisan, ada tes perbuatan. Kalau non tes bisa berupa kuesioner, bisa skala sikap, skala penilaian, sosiometri ya. Rata-rata kamu kan penelitiannya deskriptif, jadi rata-rata akan butuh non tes ini, butuh kuesioner ya. Nanti kita lihat bagaimana menyusun kuesioner dari variabel menjadi kuesioner ya. Ini dia. Kita harus dari tujuan penelitian dan harus start dari variabel. Nah, Ibu harus jelas variabelmu dulu, baru bisa nanti menentukan alat yang akan digunakan. Kalau di sini umpamanya perbedaan, Ibu memandang perbedaan persepsi ya, atau perbedaan motivasi, atau perbedaan hasil belajar dari pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, atau perbedaan proses evaluasi guru. Banyak nih bisa diteliti. Mumpung Ibu ingat nih, ayo kita bergabung dalam PKM, program kreativitas mahasiswa khusus di bidang penelitian. Ini kan mumpung bahas-bahas metodologi penelitian, kenapa nggak diseriusin aja jadi sebuah proposal. Nah, proposalnya bisa untuk skripsi, bisa juga untuk didanai. Jadi nanti penelitianmu didanai oleh kita ajukan ke pusat, mudah-mudahan didanai ya lumayan loh, 12 jutaan lah, 12,5 atau ya tergantung dari proposal penelitianmu, subjek penelitianmu berapa segala macam. Kalau bergabung nanti Ibu share di grup WA, link bergabung dalam grup WA, nanti kita akan berikan pelatihan-pelatihan. Jadi selain mata kuliah metodologi juga ada mata pelatihan di kelompok PKM. Kalau mau, ayo, siapa yang tertarik? Ini penelitianmu bagus-bagus untuk COVID. Ini lagi-lagi COVID, ini pasti nanti cenderung untuk dibiayai ya, apalagi di sekolah. Ayo rame-rame dapetin dana 12 juta. Ya, kita lanjut ya. Jadi setiap pertanyaan mengukur satu, hindari pertanyaan yang mengarah, pertanyaan yang sensitif. Kalau seandainya menggunakan angket wawancara, semuanya penelitian ini nggak hanya untuk wawancara, tapi semuanya tetap berawal dari variabel, dari tujuan. Jadi, makanya rumusan masalah melahirkan tujuan, ya. Nah, variabel melahirkan arah instrumen. Jadi tidak ada yang harus satu kesatuan semuanya. Makanya kamu nggak bisa saya pertemuan ini nggak paham, ya nggak bisa gitu, harus jadi paham ya. Ini kalau kita melakukan wawancara, ini khusus untuk yang wawancara ya. Ini perhatian pertanyaan-pertanyaan ini untuk jangan sampai terjadi yang hindari penggunaan kata-kata yang sulit. Jangan lihatlah orangnya siapa. Kalau kamu bertanya ke
orang tua. Misalnya kamu pertanyaan meneliti ke orang tua siswa, lihat orang tuanya kira-kira paham nggak bahasa-bahasa yang ilmiah yang keren-keren gitu. Pertanyaan satu kali pertanyaan dua, itu dua ya, nggak hanya hati yang dua, pertanyaan juga bisa dua. Apakah bapak senang ke mantri atau ke puskesmas? Nah ini ya mungkin dia milih, tapi nanti setuju apa tidak setuju, atau bapak kalau memperhatikan anak atau sekedar mainin, jangan berupa pilihan gitu. Hindari pertanyaan mengandung sugesti, hindari pertanyaan yang beraih asumsi ya. Kemudian contoh pertanyaan dengan jawaban ganda. Kalau ini untuk angket ya, seperti ini penulisannya di angket. Kemudian kalau kita wawancara natural conversation, kayak mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, everyday language ya, gunakanlah bahasa daerah. Kalau bisa bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Kadang-kadang menggunakan bahasa daerah itu lebih akrab, lebih dekat gitu ya, dan berusaha untuk dekat ya. Apa namanya ya, responden friendly ini, kalau kita mau ngambil data, jangan Bu, saya mau ngambil data ini, jangan gitu. Ngobrol-ngobrol dulu, santai-santai dulu gitu ya. Kemudian ini namanya apa ya? Mendampingi, menguatkan. Berapa anak ibu? Siapa saja namanya? Jadi 3 langsung namanya disebutin. Dari namanya akan langsung tahu laki-laki atau perempuan. Tampilan fisik pertanyaan atau pernyataan sebaiknya sudah dilengkapi dengan kode dan kode-kode untuk pertanyaan mana itu. Ini di pedoman wawancara ya, di pedoman wawancara kita punya kode-kode ya. Ini attitude-nya ya, petunjuk-petunjuk teknis ya. Kemudian ini khusus untuk instrumen wawancara ya, ini juga. Nah sekarang bentuk-bentuk instrumen yang lain selain wawancara ada namanya checklist. Checklist ini kita pakai untuk observasi. Jadi checklist kalau kita mengobservasi pembelajaran di kelas, kalau memungkinkan kita observasi, kita harus susun dari variabel kita tadi, dari konsep kita tadi, harus kita susun. Nanti deh teknisnya Ibu. Ini Bu lihatin contoh-contoh aja dulu biar kebayang kayak apa nanti ya. Ini namanya checklist. Kenapa ini guru masuk kelas jadiin ini semua ini mengacu kepada teori ya. Nanti Ibu liatin satu slide lagi khusus untuk menyusun ini apa aja yang harus ada di sini. Ini namanya checklist untuk observasi. Kalau kita mengukur itu ada seperti ini nih. Langsung aja deh ke contoh. Ini pengukuran dari sangat tidak setuju menjadi sangat setuju, misalnya seperti itu. Nah ini di rentang, jadi nanti orang bisa kursor pilih di sekitaran mana. Ini yang klasik. Ada ini yang tidak kontinu, yang diskalain, sangat tidak cocok, biasa aja, cocok, sangat cocok. Penskalaan ini tergantung kepada bentuk pertanyaannya. Pertanyaan itu ada yang positif, ada yang negatif. Maksudnya gini, sesuatu yang baik terus cocok, ya, sesuatu yang baik terus sangat cocok, maka skornya 5. Tetapi sesuatu yang tidak baik, maksudnya gini, pernyataan kita ini bukan pertanyaan ya, pernyataannya. Pernyataan yang kita buat ini, pernyataan ini kan, kalau pertanyaan kan untuk dijawab, kalau pertanyaan untuk direspon. Kalau dijawab, jawabnya 1, 2, 3, 10, 20, pulang apa dalam bentuk pertanyaan. Kan diisi, terbuka kalau pertanyaan. Tapi kalau pernyataan tinggal merespon seperti ini. Sangat setuju, sangat tidak setuju. Jadi ini yang tes itu pertanyaan. Kalau yang cenderung biasanya ada sih pertanyaan, ya kadang-kala seperti ini, ada pertanyaan, ada pernyataan.
kalau untuk kuesioner ini, nah dia di skala, ini contoh skala ya. Nah kalau itemnya itu umpamanya gini, saya sangat enggan membuka YouTube, membuka video pembelajaran yang diberikan guru. Nah, ini sangat cocok atau tidak cocok dengan dirimu. Karena itu negatif, maka ketika kamu menjawab sangat cocok, itu skornya menjadi 1 dibalik. Nah, kayak gitu. Jadi untuk pernyataan positif, pernyataan yang kalimatnya positif, saya senang belajar dengan daring, misalnya dengan metode daring, itu kan anggap positif, itu ya dianggap positif, maka yang dia kata setuju atau sangat setuju itu diberi skor tinggi. Tapi kalau kamu menganggap pembelajaran daring sangat membosankan, nah itu diberi skor kecil, seperti itu. Ada lagi dengan cara setuju, sangat setuju, ya. Ini skala Likert ini menggunakan skala Likert ini sangat terkenal, ya. 5 skala Likert begitu. Misalnya nih contoh, kompetensi mengajar dosen adalah tingkah laku yang ditampilkan oleh dosen dalam kegiatan mengajar, seperti yang buat di checklist tadi ya. Menurut pengamatan dan versi siswa, tingkah laku yang ditampilkan oleh dosen meliputi, nah ini kan ada teorinya, ini proses dalam mendapatkan indikator ya. Kita cari teori si Usman nih. Nah nanti kamu harus cari buku terkenaan dengan variabel atau konsep, supaya kamu bisa mendapatkan indikator-indikator ini, perincian-perincian ini, bahwa kalau orang di kelas itu ada perilaku-perilaku yang idealnya muncul, membuka, menutup pelajaran, menjelaskan, keterampilan bertanya. Kalau kita nggak punya teori ini, tentu kita ngambang-ngambang aja nanti nyusun pertanyaannya gitu. Ya, nanti ada lagi yang Ibu contohin. Ini yang kuesioner yang tadi ya. Apakah saudara setuju dosen A sangat terampil di dalam memberikan penjelasan tentang materi yang dikuliahkan? Nah ini kan untuk contoh-contoh instrumennya ya. Dan kata-kata yang di sini ini bergantung kepada variabel. Ini kan persepsi, tentang persepsi kayaknya ini. Nanti kita ya. Nah ini yang kriteria instrumen yang baik. Kita masuk ke kekuatan penelitian, bisa dilihat dari validitas baik internal maupun eksternalnya. Validitas internal adalah keyakinan terhadap hubungan sebab akibat atau pengaruh dalam desain penelitian yang dilakukan. Jadi dari kualitas dari semua penelitian di dalam penelitian itu sendiri, dalam konsep yang kita susun di dalam metode yang kita rancang, itulah validitas internal. Jadi begini, penelitian kan ilmiah ya. Nah kalau orang sudah mengenal metode ilmiah ini, harusnya dia juga bersikap ilmiah. Bentuk sikap ilmiah itu seperti apa? Ketika orang membicarakan sesuatu, maka kita perlu mengkonfirmasi yang dibicarakannya itu dia dapat dengan cara apa. Atau lebih spesifiknya, kalau orang menyatakan hasil penelitiannya begini, maka orang yang bijak dia akan bertanya, apa metodenya, gitu, apa instrumennya, siapa sampelnya, begitu. Artinya orang yang mengaku ilmiah, mengaku modern, harusnya nggak percaya hoax, harusnya nggak mudah dihasut, karena dia nggak begitu saja menerima apa yang disampaikan orang, gitu. Dan demikian juga dari orang tersebut, orang yang biasa menyampaikan sesuatu dengan data, orang yang biasa menyampaikan sesuatu dengan dasar yang jelas, orang yang biasa mengambil kesimpulan dengan metode yang baik, maka orang itu kualitasnya baik, gitu. Tapi orang yang biasa ngomong asalan, nggak jelas maka pasti orang tuh tidak berpendidikan, kita bilangnya begitu kan. Maka kamu sebagai calon sarjana, sebagai orang yang masuk kategori akademisi, orang ilmiah, sarjana, maka budaya itu
perlu kamu kembangkan, ya. Cara berpikir seperti itu perlu kamu asah. Nah, ini baik dari segi kualitas penelitian maupun dari kualitas individu harus disamain, ya. Harus seimbang gitu. Jangan penelitiannya ideal cantik-cantik tapi keseharian kita belum menunjukkan seperti itu. Artinya ilmu kita itu tergambar dalam perilaku. Yang paling penting itu tergambar dalam perilaku. Inilah konsep-konsep yang ada di sini diterapkan dalam keseharian. Validitas eksternal adalah berkenaan dengan kemampuan generalisasi hasil penelitian pada lingkungan orang lain. Nah, seperti apa sih masing-masingnya? Nanti kita lihat begini, ya. Jadi validitas itu ada validitas konten, validitas konstruk, validitas kekinian, dan validitas prediktif. Apa itu validitas konten? Yaitu menyangkut tingkat kebenaran suatu instrumen mengukur isi dari area yang dimaksud untuk diukur. Misalnya peneliti ingin membuat tes untuk mengukur data tentang pendapat orang terhadap olahraga. Maka pertanyaan yang disusun harus berkenaan dengan olahraga. Jangan ditanya yang lain-lain gitu. Jadi enggak valid kontennya, kontennya. Maka konten itu dapat diukur dari keterkaitan dengan variabel, keterkaitan dengan konsep, ya. Kalau konsepnya motivasi, ya berkenaan dengan motivasi, gitu ya. Baik. Kemudian konstruk validasi. Nah, ini juga ini konten secara sederhana, ini konstruk secara lebih prinsip, teori-teori yang mendukung untuk menyusun item-item. Dan ini Ibu sampaikan secara umum, nanti akan terlihat dengan jelas pada ilustrasi yang Ibu beri di video berikutnya, ya, video yang terakhir. Ada 3 video. Jadi tes harus benar-benar mengukur konstruk, biasanya pada teorinya, ya. Pada teori apa? Seperti tadi untuk mengamati seorang dosen, ya pakai teori siapa tadi? Apa yang harus dilakukan guru di kelas. Kemudian current validity menyangkut tingkat kebenaran suatu tes, di mana tes tersebut dianggap valid apabila tes tersebut jika dibanding dengan nilai tes yang lain mengukur hal yang sama, nilai tesnya sama. Jadi kalau penelitian ideal itu harusnya seperti itu. Tapi kalau kamu kan belajar meneliti, ya nggak apa-apa lah, jangan disanding dengan peneliti ahli-ahli yang lain yang udah bagus. Kan kita sekarang dalam konteks belajar meneliti, ya. Kemudian prediktif, artinya berhubungan dengan kebenaran suatu instrumen dalam memprediksi kemampuan seorang melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Misalnya memprediksi IP kuliah dapat dibanding dengan nilai tes. Artinya valid nggak sih kalau kita menggunakan data nilai SMA untuk memprediksi IP? Kan ya untuk memprediksi, ya, seperti itu. Validnya ketepatannya, ya deh. Kemudian ada namanya reliabilitas. Ini sering banyak salah ini, Ibu aja kecil karena udah capek. Ya, suatu instrumen dikatakan reliable jika instrumen tersebut konsisten dalam memberikan hasil penilaian apa yang diukur. Ya, umpamanya saat ini digunakan skornya sekian, kemudian digunakan lagi skornya jadi lain. Nah, itu berarti item-item di dalamnya moody, ya, tergantung mood orang menjawab. Nah, itu namanya tidak reliable. Kalau yang reliable itu pernyataan-pernyataan itu dalam kondisi apapun orang menjawab dengan kondisi yang sama, seperti itu, ya. Ini ada beberapa untuk ukuran reliable ini adalah misalnya internal konsistensi, yaitu berhubungan dengan kekonsistenan dari masing-masing pertanyaan dalam tes. Kekonsistenan itu gini, kamu kalau belajar evaluasi dengan siapa, ya? Bu Zulfa biasanya ada ini untuk mengukur reliabilitas ini. Artinya kalau anak pandai sama anak tidak pandai itu harusnya berbeda. Kalau anak pandai dan anak nggak pandai sama-sama bisa menjawab, berarti nggak reliable.
tesnya itu, kalau untuk tes ya ibu bawakan ke tes itu nggak reliable. Artinya tes itu nggak bisa membedakan mana anak yang pandai dan tidak pandai gitu ya. Kemudian untuk reliable itu kita menggunakan dengan retest. Artinya apa? Tes yang berulang untuk menjamin. Ini caranya ya, caranya. Kemudian metode menggunakan produk momen. Nah, biasanya di yang kita kenal di yang biasa sering digunakan produk momen. Ada rumusnya itu. Biasanya di mata kuliah evaluasi, mudah-mudahan ada. Tapi kalau nanti enggak ya kita pelajari di sini. Kemudian equivalent form, yaitu membandingkan hasil pengujian dari tes tersebut dengan tes lain yang valid. Nah, ini kalau mau yang tingkat tinggi. Kalau ada alat uji instrumen yang orang yang sudah standar, nah kamu bandingkan. Ya, kalau instrumen yang standar itu kan sudah teruji, dicoba, direvisi, diuji coba berkali-kali sehingga dia sudah standar. Seperti tes IQ itu kan standar ya. Orang udah ahli yang bikin udah berkali-kali, jadi siapapun yang diukur itu akurat hasilnya, memang sekian IQ-nya gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kamu bikin tes sendiri, tes kepribadian sama orang-orang psikologi juga banyak yang sudah baku. Nah, kalau biasanya penelitian yang menggunakan yang sudah baku itu berbayar biasanya. Ya, untuk hal tertentu yang begitu sulit disusun sendiri. Tapi kalau kita bisa susun sendiri, kita bisa susun sendiri. Nah, kalau kita ingin membandingkan, ya itu biasanya orang membandingkan itu tuh dalam penelitiannya itu memang dalam rangka menyusun instrumen. Kalau kamu penelitiannya cuma untuk menggunakan instrumen saja, nggak usah sampai level tinggi itu. Ya, ini video tentang apa itu instrumen, bagaimana dia menjamin bahwa dia valid nggak valid. Nah, seperti itu ya. Mungkin nanti spesifik kita bahas di masing-masing metode penelitian ya. Ibu kasih satu lagi contoh.